Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita sedang berada di kandang tangkaran murai batu ya. Sekalian ngecek dan rencana juga nanti kita mau panen trotolan ya. Nah ini. Nah jadi sebenarnya saya buat video pemanenan ini juga supaya teman-teman semua semangat dalam menangkar murai batu ya. Karena kalau misalkan sudah menikmati hasil dari jerih payah kita selama ini, itu rasanya senang banget gitu ya. Nah jadi ngomong-ngomong masalah panen-panen terus, ini dari kemarin saya buat video panen dan trotolan ya. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya, tapi sebuah motivasi. Dan di samping itu juga ataupun di belakang itu juga banyak sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sebelum keberhasilan ya. Nah, jadi ini bukan manisnya langsung ya, tapi saya juga merasakan pahitnya dalam menangkar murai batu ini ya. Mungkin Anda nggak tahu, mungkin sebagian juga tahu kalau yang subscriber lama ya mengikuti video ini. Semua itu butuh proses dan semua itu butuh waktu ya. Tidak bisa instan dan langsung sukses dalam berternak ya. Nah jadi waktunya juga bukan hanya sejam 2 jam, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya, tapi bahkan bisa saja nanti tahunan mainannya ya, hitungannya. Jadi seperti itu ya. Memang saya juga lihat latar belakang para penangkar-penangkar yang sudah sukses, yang besar, yang banyak ya. Itu juga latar belakangnya awalnya terpuruk juga lah gitu ya. 1 tahun dia habis saja ya, minus ya, tanpa menghasilkan sesuatu, uang, trotolan dan sebagainya ya. Nah jadi di situ saya berpikir bahwasanya tidak ada pekerjaan, tidak ada suatu usaha itu yang instan langsung mendapatkan uang ya, kalau kita mau berusaha sendiri. Tapi kalau kita mau langsung kerja sama orang ya mungkin kita bisa langsung dapatkan hasilnya. Tapi yang namanya kita mau membangun suatu usaha peternakan dan sebagainya, itu semua butuh proses ya. Walaupun mungkin Anda langsung berhasil, pastinya mungkin Anda dulunya pernah belajar ya, pernah belajar sama orang dan sebagainya ya. Kalau apalagi kalau kita yang namanya membangun dari awal, bangun sendiri, itu pasti banyak cerita di balik kesuksesan ataupun keterpurukan kita itu ya. Nah ini kita cek dulu ya, sambil kita bahas-bahas bagaimana ceritanya. Zong. Nah ini kita cek. Oh pakannya habis guys ya, ini pas sekali pokoknya untuk dipanen. Ini anakannya juga udah gede ya. Aduh kasihan ini, soalnya pakannya udah habis. Aduh, ini adalah suatu kelalaian ya. Saya juga salah ya, karena memang yang rawas pertama bukan saya, tapi bukan saya menyalahkan yang rawat, tapi itu kesalahan saya. Kenapa saya tidak cek lagi gitu ya. Adalah ini juga waktunya panen, kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen dulu. Ini kita ambil aja sama sarang-sarangnya, nggak apa-apa ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah anakan king killer kita panen, walaupun 1 poin tetap disyukuri ya, karena berapapun hasilnya itulah yang pantas buat kita terima gitu ya. Nah ini gede kayaknya guys ya, gede sekali ini kayaknya. Ini anak king killer perdana ya, karena sebelumnya kemarin sempat zong beberapa kali ya. Zong itu dikarenakan sebentar, pertama indukan baru habis ngurak ya, jadi otomatis semua itu butuh nutrisi dan asupan lagi. Nah ini kita buka. Nah dah, ini sistem skat ya, karena bapaknya ini ganas.
langsung masuk sana tuh, senang dia langsung ketemu. Alhamdulillah panen anakan sehat walaupun dari pakannya kekurangan ya. Tapi yang tadi jangan ditiru guys ya, kurang pakan tetap sehat, salah itu. Ini mungkin kebetulan tadi mungkin sebelum kita panen ini udah masih ada beberapa ekor jangkrik dan langsung disuapin sama anakannya, pas mungkin ya, jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke masalah zong. Jadi penangkaran Kobe BSD ini juga banyak cerita ya, banyak peristiwa, banyak kejadian ya, yang mana mungkin ya bukannya saya meremehkan, mungkin nggak semua orang dan nggak semua manusia bisa bertahan mungkin ya. Jadi yang malunya itu kenapa kok seperti itu? Saya nge-YouTube tapi pada saat itu pernah zong semua ya, sampai belasan kandang saya punya zong semua ya, nggak ada menghasilkan selama ya kurang lebih sekitar 6 bulanan mungkin ya. Nah 6 bulanan itu saya zong nggak ada apa-apa, saya cuman ngasih makan dan ngasih minum, nghabiskan waktu ya. Tapi di sana saya juga sebenarnya dari zong tersebut saya bukannya kenapa sih seperti ini, kenapa sih seperti itu ya, memang sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah itu saya berpikir, oh inilah tadi menangkar, oh inilah resikonya, dan oh ini adalah suatu pelajaran. Bahwasanya di samping keterpurukan kemarin itu banyak ilmu-ilmu yang saya terima, yang saya dapatkan gitu ya, yang mana entah itu indukan yang nggak birahi, indukan terlalu muda dipaksa dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di situ ya. Jadi sebenarnya kitalah yang bisa tahu ya karakter murai batu kita sendiri ya. Jadi mungkin kalau kita melihat YouTube, melihat di Google dan sebagainya, itu hanya saran-saran aja yang mungkin bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok dengan kondisi pasangan murai batu kita ya. Jadi walaupun zong, Anda jangan berkecil hati, Anda jangan frustasi ya. Tetap semangat, tetap yakin bahwasanya suatu saat tangkaran Anda akan menghasilkan trotolan ya. Nah, jadi balik lagi ke masalah tadi, kenapa kok malu ya? Ya malu saya buat YouTube, tapi tidak pernah yang namanya buat video panen. Dan bahkan ada beberapa orang subscriber itu tanya, Mas kok udah lama nggak panen ya, Mas kok nggak pernah buat video panen anakan lagi ya. Nah jadi di samping itu saya ya berpikir juga, sampai segininya ya, apakah saya harus berhenti menangkar ya. Tapi saya pikir lagi, wah enggak, saya yakin bahwasanya suatu saat tangkaran ini akan besar dan tangkaran ini akan berhasil ya. Ya, alhamdulillah sekarang juga sudah seluruh indukan ya, hampir seluruh indukan itu udah produksi semua ya, walaupun masih banyak macamnya ya. Mungkin ada yang netas 1 ya, ada yang masih mecahkan telur dan sebagainya. Tapi di sini saya bersyukurnya indukan itu pada siap dan indukan sudah mapan ya, sudah matang semua. Nah jadi di sini juga dapat suatu pelajaran bahwasanya kenapa zong kemarin, yaitu bisa dikarenakan pertama indukan masih muda-muda semua ya, masih muda, masih belum siap untuk berproduksi ya, belum birahi dan sebagainya. Dan juga yang kedua pastinya mungkin perawatan kita juga belum maksimal, belum konsisten, ataupun makanan yang kita berikan itu tidak sesuai, bisa kurang, bisa berlebihan ya. Jadi pakannya itu juga ada takaran-takaran ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ketiga tadi sudah saya sebutkan di yang kedua, yaitu konsistensi ya. Mungkin kita tidak konsisten ya, kita monoton seperti itu saja dan kita tidak mempelajari masalah-masalahnya, yaitulah penyebab-penyebabnya.
Nah sekarang kenapa kok Mas bisa berhasil semua gitu ya? Kenapa kok indukan sekarang sudah produksi semua? Ya alhamdulillah. Sebenarnya di sini saya dapatkan juga suatu informasi bahwasanya murai batu di sini bisa produksi semua itu karena sudah mapan semua guys ya, sudah tua-tua lah ya, bukan tua-tua, pokoknya sudah siap untuk menjadi indukan ya. Jadi dia itu bakal mapan di waktunya ya. Jadi kita jangan memaksakan si murai batu ini mapan harus sekarang ya, itu nggak bisa ya. Apalagi di saat itu juga saya banyak ngambil yang muda-muda, ada juga yang tua tapi pasangannya muda ya, sama aja jatuhnya guys. Jadi seperti itu. Nah jadi intinya di sini kalau mau cepat yaitu ya punya modal besar, beli indukan yang memang siap sudah produksi. Nah, itu kita mungkin membutuhkan waktu yang tidak lama ya. Tapi di samping itu juga indukan yang kita beli sudah produksi, sudah tua dan mapan, itu juga belum tentu berhasil di tangkaran kita. Karena semua itu butuh proses, semua butuh adaptasi ya. Mungkin kandang di tempat Anda panas ataupun terlalu dingin sebelumnya, suhunya berbeda ya, panas atau dingin juga gitu. Nah maka dari itu ya terima aja lah keadaan dan tetap konsisten dan tetap yakin bahwasanya suatu saat tangkaran Anda akan sukses. Oke, mungkin jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.